Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih melanjutkan membahas contoh soal tentang momen inersia. Oke, soal berikutnya, ini hanya tambahan soal saja ya. Nah, ini sebenarnya bukan momen inersia, tapi persamaan-persamaan yang digunakan pada soal ini juga terkadang dipakai pada kasus-kasus tertentu dalam menentukan momen inersia. Oke. Sebuah roda mula-mula diam, lalu bergerak dengan percepatan sudut konstan 5 radian per sekon kuadrat. Kecepatan angulernya 10 detik kemudian adalah, oke, tulisan diketahui ya, kecepatan sudut mula-mula. Karena si roda mula-mula diam, maka kecepatan sudutnya atau kecepatan angulernya, ya, kecepatan sudut awalnya adalah 0, ya kan? Karena diam. Nah, kemudian bergerak dengan percepatan sudut konstan, berarti alfanya ya, percepatan sudutnya 5 radian per sekon kuadrat, konstan ya. Kecepatan angulernya setelah 10 detik adalah, oke, jadi dalam waktu 10 detik berapa kecepatan angulernya, kecepatan akhir maksudnya ya. Oke, jadi ini karena percepatan sudutnya konstan, maka ini merupakan gerak melingkar berubah beraturan, ya kan, dimana alfanya konstan, percepatan sudutnya konstan. Oke. Kalau pada gerak lurus ya, untuk GLBB, gerak lurus berubah beraturan, kan ada persamaan seperti ini ya. VT sama dengan V0 plus minus AT. Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal plus minus A, percepatan kali waktu tempuhnya. Nah, ini kecepatan linear ya. Ini percepatan linear pada gerak lurus. Kalau pada gerak melingkar atau gerak rotasi ya, maka tinggal diganti V, kecepatan linear, jadi kecepatan sudut. Maka ini kecepatan sudut akhir, ini kecepatan sudut awal ya. Kemudian percepatan linear jadi percepatan sudut, kemudian T-nya tetap ya. Jadi ini persamaan, di atas ini gerak lurus berubah beraturan, kalau yang ini gerak melingkar berubah beraturan ya. Oke. Ya, kita tinggal masukkan omega T yang dicarikan, kecepatan akhir. Kecepatan sudut akhir ya. Oke, maka omega 0, omega 0 kan 0 ya. Nah, kemudian tambah ya kan, karena bendanya mengalami percepatan ya, percepatan anguler atau percepatan sudut. Alfanya 5, T-nya 10 ya kan, tinggal dikali jadi hasilnya 50 radian per sekon. Oke, ini sekedar pemanasan saja ya. Karena persamaan-persamaan ini kadang dipakai juga dalam menentukan momen inersia. Nah, sekarang kita masuk pada soal momen inersia. Suatu batang tipis dengan panjang L dan massa M berputar pada sumbu yang terletak di ujung batang. Pada awalnya, batang berada pada posisi horizontal dan kemudian dilepas. Pada saat batang membuat sudut theta dengan arah vertikal, percepatan sudut rotasi batang adalah, oke, sini kita lihat bahwa sebagaimana yang telah kita pelajari ya, bahwa momen inersia kalau pada benda tegar itu berbeda-beda tergantung benda ya, tergantung jenis bendanya dan tergantung sumbu putarnya, ya kan? Itu berbeda-beda. Kalau pada batang tipis ya, yang ya sumbu putarnya di salah satu ujungnya, misalkan di sini, maka nilai momen inersianya adalah sepertiga ml kuadrat. M ini adalah massa si batang, L adalah panjang batang. Nah, persamaan ini kita sudah pernah rumuskan ya, dari mana mendapatkan persamaan ini. Jika sumbu rotasinya di salah satu ujung batang. Oke, karena pada kasus ini ya, pada soal ini kan batang ya, ini berputar, sumbunya terletak di salah satu ujung batang, di ujung batang ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian si batang ini dilepas, ya kan, dilepas ya, ini pada batang ini. Kemudian dilepas ya, kalau dilepas maka bendanya bergerak ke bawah, ditarik oleh gaya berat, ya kan? Tarik oleh gaya berat. Membentuk sudut theta terhadap arah vertikal. Jadi ini arah vertikal ke bawah ya. Maka kita tuliskan tetanya di sini, ya kan? Maka percepatan sudut rotasi batang adalah, oke, yang perlu kita pahami dalam konsep benda tegar ada yang namanya pusat massa, ya, yaitu sebagian besar massa benda itu terkonsentrasi atau berada di pusat massa itu. Sehingga kalau benda itu bekerja pada benda itu gaya berat ya, maka ya propor
torsi gaya berat paling banyak itu berada atau bekerja di pusat massa, ya kan? Karena di situ massa terbesarnya ada di situ, ya. Oke. Nah, maka kita tuliskan. Jadi sebenarnya yang gaya berat ini bekerja di setiap partikel-partikel penyusun si batang ini, ya. Tapi karena itu sangat kecil sekali ya, maka bisa kita abaikan dan yang kita perhitungkan hanya yang bekerja di pusat massa, ya. Jadi kalau benda memiliki gaya berat 10 Newton misalkan ya, maka 9,99 itu bekerja pada pusat massa. Ya 0, sekian 0,1 itu ya terdistribusi di selain pusat massa itu. Ya, jadi kita gunakan saja uh, gaya berat pada pusat massa. Seperti itu ya. Oke. Kita mau mencari percepatan sudut ya. Sebagaimana yang telah kita pelajari ya kan, bahwa kaitan antara torsi dengan momen inersia dan juga percepatan sudut dihubungkan dengan persamaan ini, ya kan? Ini disebut juga dengan persamaan aplikasi hukum kedua Newton pada gerak rotasi. Ya, torsi sama dengan I kali alfa. Kalau pada gerak lurus kan F ma. Kalau gerak rotasi, torsi sama dengan I kali alfa, ya. Kita bisa gunakan persamaan ini. Kita lanjutkan. Torsi kan Fr sin theta ya. Besar torsi adalah F kali R kali sin theta, ya. Oke. Kemudian momen inersianya ya, momen inersia ini karena sumber rotasinya di sini ya kita pakai ini, ya. Kemudian alfa. Untuk gaya F ini, ya kita gunakan gaya berat yang bekerja pada pusat massa ini. Ya, yaitu itu kan yang menarik benda kan itu, ya kan? F-nya. Yaitu M kali G, ya. Kemudian R-nya, R itu adalah ya jarak dari titik bekerjanya gaya ke sumbu putar. Karena ini panjangnya adalah L, panjang batang, jarak dari titik bekerjanya gaya ke sumbu putar ya setengahnya, ya kan? Jadi setengah L, R-nya sama dengan setengah L kali sin theta, ya. Kemudian, nah kenapa sin? Ya kita sudah pernah pelajari kan bahwa pada torsi komponen gaya yang kita gunakan adalah komponen gaya yang tegak lurus pada si R itu ya. Oke, ini lanjut ya. Oke, ini menjadi M-nya bisa saling menghilangkan ya kan. L-nya di sini hilang, di sini tinggal L saja ya kan. Kemudian ini 3 kalau pindah ke ruas kiri jadi pengalih jadi 3/2 ya kan. G sin theta kemudian L alfa tinggal seperti ini kan. Maka alfa sama dengan 3 ya. G sin theta per 2L ya kan. Ini kan L ini jadi pembagi 2L di sini. Oke, inilah percepatan sudut rotasi batang ini ya. 3G sin theta per 2L. Soal berikutnya, berapa jari-jari girasi bola bejal terhadap pusat massa? Oke. Pada pembahasan momen inersia ada istilah yang disebut dengan jari-jari girasi. Apa itu jari-jari girasi? Jadi begini, kalau kita punya partikel atau benda titik, ya kan, karena pada mekanika klasik atau pada fisika klasik, partikel itu diperlakukan sebagai benda titik, ya. Beda dengan di fisika kuantum atau fisika modern ya. Oke. Kalau kita punya partikel atau benda titik ya, maka ya dan berotasi ya pada suatu sumbu putar, maka momen inersia si partikel itu adalah mr kuadrat, ya kan? Massa partikel kali r. R itu adalah jarak dari titik bekerjanya gaya, jarak dari eh, jarak benda ke sumbu putar, ya kan? Jarak benda ke sumbu putar. Itulah eh, R-nya, mr kuadrat. Nah, bagaimana kalau bendanya ya benda tegar? Nah, itu tentu momen inersinya kan sudah berbeda, ya kan? Tergantung dari jenis bendanya dan tergantung sumbu putarnya. Misalnya silinder, silinder pejal, silinder berongga, bola pejal, bola berongga itu berbeda-beda nilai momen inersianya. Nah, kalau misalkan benda ya, misalkan bola pejal begitu, bola pejal ini contohnya saja ya bola pejal, tapi bisa bisa benda apa saja. Kita beri contoh bola pejal dan berotasi pada suatu sumbu putar ya, maka
katakanlah momen inersianya I, ya seperti itu I. Nah sekarang kalau bendanya itu kita dalam tanda kutip kita remas menjadi benda titik, ya dalam tanda kutip bola pejal itu kita remas menjadi benda titik, ya, dan benda titik itu sehingga memiliki posisi juga jarak tertentu terhadap sumbu putar tadi, ya. Nah maka nilai momen inersia, ya, jadi jarak benda titik tadi terhadap sumbu putar yang nilai momen inersianya sama ketika bolanya tadi besar, ya, itulah jari-jari girasi. Jadi kalau kita punya bola besar begini, kemudian kita remas menjadi kecil, maka jarak bola kecil ini terhadap sumbu putar yang menghasilkan momen inersia yang sama dengan momen inersia yang besar ini, ya. Jadi I yang kecil sama I yang besar sama, ya. Maka jarak itulah yang disebut dengan jari-jari girasi. Seperti itu, ya. Oke. Nah, maka untuk persamaan jari-jari girasi ini eh, momen inersia sama dengan M R G kuadrat. Ini jari-jari girasinya, ya. RG kuadrat. Maka RG kuadrat sama dengan I per M, ya. Maka pada soal ini, ya, nilai momen inersia untuk bola pejal, ya, yang sumbu rotasinya tepat berada di tengah, yaitu 2/5 mr kuadrat, ya kan? Ini juga kita pernah buktikan dari mana persamaan ini, ya. Silahkan kalian simak. Per masanya, ya, massa bola pejal, maka kita dapatkan 2/5 r kuadrat, maka R akar kuadrat dari 2/5 kali R. Inilah jari-jari girasi bola pejal yang sumbu putarnya tepat berada di tengah atau di pusat massa bola pejal tersebut. Oke, soal berikutnya, perhatikan sistem katrol gambar di samping, ya. Katrol berbentuk lempengan pejal homogen yang bermassa 2 meter, jarinya adalah R, ya. Jadi ini massanya 2 meter, sorry, massanya adalah 2M, ya. Jadi lempengan pejal atau katrol ini bermassa 2M, jari R, dan benda, ya, ada benda ini bermassa M, ya, ditarik oleh benda bermassa M ini, ya, dan tanpa talinya diabaikan, ya, massa talinya diabaikan dan tanpa gesekan. Jadi oke, sistem dilepas sehingga bergerak dari keadaan diam. Percepatan sudut rotasi katrol dinyatakan dalam percepatan gravitasi G besarnya adalah, jadi ini ada katrol, ya, awalnya diam kemudian dilepas, maka si benda ini akan menarik tali ini sehingga katrolnya berputar, ya. Berapa nilai percepatan sudut si katrol itu yang dinyatakan dalam percepatan gravitasi, ya. Itu yang kita mau cari. Oke. Ya, ini kalau begini kita tuliskan dulu gaya-gaya yang bekerja, ya kan. Nah, ini tentu ada gaya tegangan tali di sini, ya. Yang arahnya ke bawah itu yang bekerja pada katrol, yang arahnya ke atas itu yang bekerja pada si benda ini. Kemudian ada gaya berat, ya, M kali G. Oke. Kita gunakan hukum kedua Newton untuk gerak rotasi torsi sama dengan I kali alfa, ya kan. Ini torsinya adalah Fr sin theta, ya kan. I momen inersia untuk piringan tipis atau lempengan tipis, ya, lempengan pejal itu adalah momen inersia yang sumbu rotasinya tepat berada di tengah, itu 1/2 mr kuadrat. Jadi momen inersia lempengan tipis ini yang sumbu rotasinya tepat berada di tengah, ini kan tepat di tengah kan sumbu rotasinya, yaitu 1/2 mr kuadrat. Nah, di sini kita beri indeks K untuk membedakan bahwa ini adalah massa si katrol ini, ya. R kuadrat. Nah, R ini jari-jarinya, ya. R kuadrat. Oke. Kali alfa. Nah, maka untuk ini kan kita tinjau katrol ini kan, katrol. Ini kita sekali lagi kita tinjau katrol, ya. Nah, untuk, ya, F-nya gaya yang menarik si katrol ini tidak lain karena bendanya kan bergerak ke bawah ini, ya. Maka yang menarik benda ini, yang menarik katrol ini adalah gaya tegangan tali yang ke bawah ini, ya kan. Jadi F-nya adalah T, R, ya, jarak dari titik bekerjanya gaya ke sumbu rotasi sama dengan jari-jari katrol, ya. Jadi R-nya kita ganti jari-jari katrol. Nah, sin theta, nah sudut yang terbentuk antara F dan R kan, ini kan R-nya, ya, 90 derajat kan. Nah, maka sin 90 ya 1. Maka tinggal seperti ini. 1/2, ya. Massa katrol adalah 2M. Kita ganti massa katrol 2M, R kuadrat alfa. R-nya bisa ini hilang, tinggal ini, ya.
1/2 kali 2 ya 1, maka tinggal T sama dengan MR kali alfa. Oke, kita sudah dapat hubungan antara gaya tegangan dengan alfa. Di soal kita diminta menghubungkannya dengan percepatan gravitasi G, ya kan? Setelah kita tinjau katrol, sekarang kita tinjau benda. Setelah itu kita gabungkan persamaan yang kita peroleh. Oke, sekarang kita tinjau benda. Benda kan bergeraknya ke bawah ya. Sigma F sama dengan M kali A. Ya, ini untuk bendanya ya. Sigma F sama dengan M kali A. Ya. Nah, bendanya bergerak ke bawah, maka gaya berat ya, Mg ya kan, kurang T. Ya kan, dikurangi oleh gaya tegangan tali yang arahnya ke atas. Ya, Mg kurang T sama dengan M kali A. Maka pindah ruas kita dapatkan T sama dengan M, Mg kurang Ma, atau kita faktorkan seperti ini ya. Ini untuk gaya tegangan tali. Ya, kita substitusi ke sini. Ya, atau sebelumnya kita ubah dulu. A ini kan percepatan linear itu hubungannya dengan percepatan sudut adalah alfa kali R, ya kan? Jadi kalau V omega kali R, kalau A alfa kali R, ya kan? Nah, maka ini T-nya kita masukkan. Ini ya. Mg ini pindah ruas ke kanan ya, jadi dijumlahkan jadi 2 kan? 2M kali R kali alfa. Nah, ini ya kita tuliskan di sini, kita lanjutkan. Ini M-nya saling menghilangkan, maka A sama dengan ya G per 2R. Ya kan, karena M-nya kan hilang ya. G per 2R ini jadi pembagi ya. Oke, inilah nilai dari percepatan sudut si katrol ini ya. A sama dengan G per 2R.